Bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Santi, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bincang Komunikasi, podcast resmi dari Pemkab Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan menjawab seluruh rasa ingin tahu dari sahabat Buleleng tentang pembangunan dari bumi Panji Sakti. Masih dari ruang Buleleng Comment Center, tentunya bersama saya Liana dan juga rekan saya Ayu Tresna. Dan tentunya kami sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab seluruh rasa ingin tahu dari sahabat Buleleng. Dan sebelum lanjut, saya ingatkan kembali kepada sahabat Buleleng untuk terus mengisi kebutuhan air mineralnya dengan mengkonsumsi Yeh Buleleng. Yeh Buleleng, air kebanggaan Buleleng, dari Buleleng untuk Buleleng. Oke, jadi salah satu staf Satuan Polisi Pamong Praja telah membanggakan, mengharumkan nama Bali maupun Buleleng di kancah nasional dalam ajang PON 2024 sebagai peraih medali emas dalam cabang olahraga atletik. Upaya dan perjuangan beliau tentu tidak mudah, butuh disiplin, konsistensi dan motivasi, serta dukungan dari semua pihak. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung sapa saja narasumber kita. Ayu, boleh disapa narasumber kita? Oke, halo Kak. Ya. Halo. Saya panggil Kak aja ya. Gitu, Siap, lebih muda. Masih muda gitu. Selamat datang di Bikom. Jadi di sini kita akan menanyakan nih terkait prestasi yang diperoleh oleh Kak Cita ya, yang beberapa hari ini sempat saya lihat nih di postingan Instagram itu ada sesangi gitu, sesangi. Nanti deh kita bahas ya. Oke, selamat datang Kakak. Jadi kita lanjut saja ke pertanyaan pertama nih. Jadi sebagai atlet cabang olahraga atletik ya yang sudah mendapat medali emas di ajang PON 2024. Bagaimana sih awal mulanya menekuni cabang olahraga atletik ini, Kak? Awalnya sih saya belum tahu atletik itu apa ya, karena waktu SD, karena memang mulai keceburnya itu waktu SD. Kemudian pas SMP lah, ada seorang guru yang mengarahkan saya, kamu mau ikut nggak di lari? Kalau kamu mau ikut, coba kelilingin dulu ini sekolahnya 2 kali aja, dia bilang gitu. Terus nanti gimana Pak? Nanti kalau kamu bisa, kita ikut lomba, dia bilang gitu. Nanti kalau kamu bisa lomba, lumayan, nanti bisa dapat gini uang sekolah. Nah, dari itulah saya tertarik. Jadi setelah terjun ke situ, akhirnya mulailah kayak ada tingkat sekolah, tingkat kecamatan, kabupaten, hingga akhirnya saya bertemu seorang pelatih. Di sanalah akhirnya mendapat gemblengan seterusnya kayak gitu. Oke, baik. Jadi Kak Cita ini udah mulai meniti cabang olahraga atletik ini mulai dari SD sampai dengan sekarang ini bisa dibilang. Jadi boleh diceritakan sedikit persiapan Kak Cita selama untuk mempersiapkan diri menuju PON 2024 kemarin. Apa ada tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama proses tersebut? Selama proses itu, karena memang prosesnya sangat panjang ya, dari 4 tahun kita mempersiapkan ini. Tantangan terbesarnya yaitu kemarin karena saya mengalami cedera, jadi pas ini ada ketidakpercayaan diri untuk mengikuti PON kemarin, karena dari perapan sebelum PON itu kan banyak ada ini seleksinya, terus kemudian ada tes-tesnya. Jadi saat itu banyak tes yang saya tidak ikuti, kemudian dari seleksi dari pusat juga banyak yang saya ikuti. Akhirnya ikut terakhir, memberanikan diri untuk ikut gitu, karena memang difasilitasi biaya, udah kamu ikut aja kayak gitu. Akhirnya di sana saya lolos, tapi dengan catatan lolosnya itu perankingan. Ternyata kita nggak bisa lolos di limit, karena atletik kan ada patokannya tuh. Dari PB itu ada patokan, kamu bisa segini baru kamu lolos kayak gitu. Nah kemarin saya belum bisa tembus itu.
cuman di SK itu ya lolos perankingan kayak gitu. Nah akhirnya setelah menjalani proses latihannya juga tidak lama, karena kemarin ada kayak yang namanya latihan desentralisasi, yaitu latihannya di sini. Selama di sini juga latihannya masih amburadul karena memang kaki sakit, semua sakit lah itu. Kemudian pengobatan, terapi, akhirnya ada proses yang namanya latihan sentralisasi, pemusatan latihan di Denpasar tuh. Akhirnya di sana juga persiapannya cuman kurang lebih 1 bulan kayak kemarin. Nah di sana lah, jadi kayak stres berat juga, kayak yang bisa lomba nggak bisa kayak udah nggak percaya diri. Jadi tantangannya itu Iya. pas kakak lagi cedera itu. Stresnya kerasa banget. Harusnya orang TC itu kan berat badan tuh pasti turun karena kan lelah bla bla bla. Tapi kalau tipenya saya stres makin naik dia. Makin berat dan tuh gemuk kayak aduh. Pokoknya gitu dah. Stres pokoknya. Akhirnya bisa melewati itu sekarang. Oke, jadi persiapannya cukup panjang gitu ya Kak, ya, Panjang. banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati. Nah kalau boleh tahu bisa diceritakan sedikit nggak bagaimana strategi kakak atau persiapan khusus nih? Apakah sudah ada rencana ataupun rencana gimana cara dapetin medali emas gitu? Bisa diceritakan strategi-strategi yang ditempuh? Kalau strategi khusus sih sebenarnya nggak ada, cuman motivasi diri itu selalu karena ngapain sih kamu sekarang di PON? Maksudnya kalau mau lolos tuh apa? Nanti mau apa gitu? Tujuannya apa? Terus kamu mau ingin apa gitu? Ingin prestasi apa di sana kayak gitu. Jadi kayak tetap aja gimana caranya untuk memotivasi diri tuh biar selalu semangat, kayak lebih mendisiplinkan diri, kayak menjaga kesehatan. Udah kaki sakit, setidaknya perut lah dijaga kayak gitu misalnya. Kayak mulai kayak lebih menjaga tidur, lebih menjaga kesehatan sih sebenarnya. Lalu ada nggak kepikiran gitu, aku bakal dapat medali emas gitu, sehingga baru-baru ini saya juga sempat lihat di Instagram itu ada Mas Sesangi jalan kaki dari Pancasari ke Singaraja gitu. Kalau itu sih Sesangi itu sebenarnya kayak dadakan aja, karena itu nggak saya persiapkan, karena kan pas sebelum lomba itu kayak bukan Sesangi kayak orang kan nanti kayak persebaya khusus gitu, kayak nanti kalau gini-gini. Ini cuman kayak di dalam hati aja, nanti kalau aku juara, sebenarnya juara berapapun gitu, karena memang udah harapan emas tuh tipis sebenarnya, tapi syukurnya gitu kayak tim saya tuh kuat, akhirnya dapet. Jadi kayak mencetuk aja kayak gitu, ntar kalau juara, kebetulan dengar sama temen, kalau ntar aku juara mau jalan dari Pancasari sampai Belanda, yang bener. Nah kayak gitu dah, akhirnya ya udah mau tidak mau harus jalan gitu kan, padahal udah masih capek. Jadi dari lihat berita di medsos kalau kakak Sesangi dari Pancasari, saya sudah kayak pastilah tembus, soalnya dia kan atlet gitu kan, nggak mungkin nggak tembus gitu. Jadi kan sekarang kakak juga bekerja di Satpol PP. Nah gimana sih caranya kakak bagi waktu nih selama kakak selama 4 tahun kemarin proses persiapan untuk PON 2024 ini, apa berpengaruh nggak sama tugas-tugas kakak di satuan? Sebelumnya saya berterima kasih sekali sama kesatuan saya, Bapak pimpinan saya, Bapak Kasat, karena telah memberikan saya izin sepenuhnya dispensasi berupa dispensasi selama saya mengikuti proses ini. Tanpa dari dukungan beliau, pimpinan kita, sepertinya saya tidak bisa melakukan ini dengan baik, karena kalau misalnya izinnya itu kurang misalnya kayak gitu, saya jadi kurang fokus untuk bisa melakukan latihan. Kayak yang dimana sih kalau kita udah capek-capek terus kamu harus kerja kan, pasti yang ada tuh paling kita tiduran kayaknya di kantor, kayak gitu bisa. Jadi saya sangat berterima kasih sekali karena memang sudah diberikan kesempatan untuk bekerja, diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi dengan adanya dispensasi itu sangat terbantu sekali untuk untuk saya berprestasi seperti itu. Ya, jadi selama mengikuti ajang PON 2024 ada nggak sih momen yang
berkesan gitu Kak selama berkompetisi di PON 2024? Oh, kesannya banyak banget sebenarnya. Tapi yang lebih berkesan itu ketika kita tidak menyangka bahwa akan berada di posisi satu itu kan. Kayak terharu itu pasti ada. Ternyata kita bisa. Jadi efeknya saya lebih percaya diri lagi. Maksudnya kayak kita harus lebih bersemangat ternyata. Kalau misalnya waktu itu saya putus asa, mungkin saya tidak ikut sampai ke sana kayak gitu. Udah gitu ada momen yang lebih membuat saya kayak ya terharu juga, kayak ngelihat orang tua di rumah gitu. Dia juga nggak percaya, wah anak saya bisa juara juga ternyata kayak gitu. Terus dari dukungan beliau-beliau juga itu kayak saya lebih semangat kayak gitu. Jadi momennya yang itu yang paling saya rasakan, ngelihat bapak saya melongo, anaknya juara loh, masa sih juara kayak gitu. Kesannya banyak sekali ya dari keluarga tentunya, dan juga dukungan dari Bapak Kasat Pol PP mungkin sangat mendukung sekali Kak Cita dalam proses PON 2024 kemarin. Jadi sepanjang Kakak bergelut di cabang olahraga atletik ini, gimana sih kondisi perkembangan olahraga atletik di Buleleng menurut Kakak? Apakah peminatnya banyak atau malah semakin tahun semakin berkurang seperti itu, Kak? Yang saya rasakan sekarang ini semakin banyak, apalagi dengan adanya kayak sekarang itu kan lari-lari tarkam di jalan-jalan tuh kan, kayak booming gitu, kayak apa ya, kayak lebih orang tertarik, karena kalau dilihat sekarang kan misalnya mau kejuaraan Porprov kayak gitu, misalnya kayak juaraan-juaraan resmi kayak gitu, kayak nunggunya lama, kayak latihan aja, kayak bosan. Dengan adanya kayak tarkam kayak gitu, kayak orang-orang lebih tertarik ikut. Ternyata olahraga atletik tuh ada larinya yang kayak gini, ada jarak jauh, ada pendek. Jadi saya lihat adik-adik sekarang tuh lebih berminat ya daripada dulu. Kalau dulu saya masih inget, saya cewek sendiri gitu, latihan sama cowok. Jadi kayak gimana, kalau sekarang udah banyak cewek cowok, udah banyak, udah merata ya. Jadi kalau untuk event-event perlombaan atletik ini udah sering dilaksanakan di Buleleng atau belum, Kak? Di Buleleng sudah sering. Sudah sering. Kayak kejurka banyak ada, kayak dikhususin juga ada, kayak ini untuk adik-adik kecil, ini untuk yang udah senior sudah ada. Ya, jadi sudah dari dini itu ya dilatih gini juniornya gitu Kak ya. Lalu kalau boleh tahu seberapa besar sih peran pelatih gitu Kak di ajang kompetensi ini? Maksudnya di cabang atletik ini. Bagaimana peran pelatih dalam melatih, mungkin dari kakaknya ataupun dari teman-teman yang lain gitu? Peran pelatih menurut saya itu sangat penting. Karena bagaimanapun tanpa pelatih kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada yang ngarahin, tidak ada yang ngasih gini. Nggak berarti apa-apa. Karena memang ada kata-kata yang kayak apa namanya, dari tengesan kadang-kadang kayak udah dididik, digembleng, dilatih hingga jadi kayak gitu. Harus tetap menghormati bahwa pelatih itu nomor satu. Perannya sangat penting untuk mendampingi kita. Jadi kayak memotivasi selalu untuk ada kata-kata yang sering saya ingat dari pelatih saya. Wah, sekarang kamu latihan mandi darah dulu, nanti kamu setelah lomba bakal mandi susu. Ada kayak gitu. Ada juga kayak gini, kamu kalau berlatih jangan takut kotor, jangan takut debu, jangan takut hitam kayak gitu. Pokoknya lakukan yang sedang kamu suka, tekuni, suatu saat pasti akan menghasilkan sesuatu. Itu. Oke, jadi bagaimana sih kakak menjaga mental kakak nih selama proses persiapan PON, dan juga gimana kakak menjaga mental dalam tekanan selama pertandingan PON, dimana kita tahu itu kan PON itu ajang olahraga yang sangat bergengsi ya Kak ya. Jadi di seluruh Indonesia semua atlet berusaha untuk mendapatkan medali emas. Jadi gimana sih kakak menumbuhkan mental yang kuat dalam proses pertandingan tersebut? Kalau saya pribadi
Pertama saya kayak saya harus kuat. Meskipun kayak saya tahu sendiri kondisi saya seperti apa sekarang. Pertama jadi atlet dah tua juga kayak dibanding adik-adik. Kemarin juga sama adik-adik saya kayak tergolong lebih tua juga dari mereka, dan sekarang PON terakhir juga. Jadi saya lebih menjaganya itu memotivasi diri saya. Pokoknya saya ini yang terakhir. Dari awal 2012 dan sekarang ingin mengakhiri di sini karena memang sudah umur. Kan atletnya ada batas umurnya. Saya ingin melakukan yang terbaik. Jadi selalu setiap mau tidur, setiap mau latihan, saya ingin. Apapun itu nanti hasilnya, pokoknya saya ingin yang terbaik gitu. Jadi setiap hari kayak gitu. Jadi menanam mentalnya dalam diri sendiri ya. Iya, gitu. lebih mendoktrin otak tuh. Kamu harus sehat, kamu harus kuat, kamu harus latihan. Kadang kan malas itu selalu ada. Terus kayak jangan, panas, hujan, gini. Kamu orang gini. Ya pokoknya kemarin saya mencurahkan semua tenaga saya. Mengorbankan kayak banyak sih, kayak jarang pulang. Jadi kayak jangan dulu pulang, capek. Lebih mengutamakan ini. Lebih mengutamakan latihan pokoknya. Berarti kuncinya itu di pikiran kita sendiri ya Kak ya, gimana kita membentuk pikiran kita untuk tetap menjaga mental dalam proses pertandingan. Jadi baik sahabat Buleleng, mungkin kita akan lanjut perbincangan kita, tetapi sebelum itu kami akan jeda sebentar, kami akan kembali setelah yang satu ini. Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti. Mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati. Dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Baik, sahabat Buleleng, kembali lagi di podcast Bikom, Bincang Komunikasi, dan kita masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Niketut Cita, peraih medali emas pada PON 2024. Dan kita akan langsung menyambung yang tadi yang sempat terjeda ya Kak ya. Jadi sebagai atlet yang memperoleh medali emas nih pada ajang PON 2024. Bagaimana cara kakak agar bisa mengatur waktu, menyeimbangkan antara latihan dengan keluarga? Yang itu udah tadi yang ini ya, ada dispensasinya. Karena kebetulan saya kan sudah bekerja. Jadi kayak ngatur waktu sebelum ada desentralisasi, sentralisasi, sebelum dari jauh-jauh hari itu. Jadi kayak pulang kerja jam berapa? Jam 4, jam setengah 5 prepare, belum nyapu-nyapu di rumah lah, pokoknya jam 5 baru ke lapangan latihan, bisa sampai jam 8 pulang. Rutinnya seperti itu terus, kecuali Sabtu Minggu pagi-pagi sekali ke lapangan, habis itu istirahat, sore ke lapangan lagi, seperti itu setiap harinya. Jadi setelah dapat dispensasi, karena memang harus sentralisasi latihannya di Denpasar kayak gitu, ada dispensasi dari pimpinan, jadi ada kelonggaran-kelonggaran, jadi saya lebih bisa fokus, lebih bisa berkonsentrasi lagi untuk latihannya gitu, kayak nggak dibebani pekerjaan kamu harus seperti ini. Jadi kayak ini juga dari teman-teman banyak yang mendukung. Biasanya kan di dekat kerja kan kayak kok dia nggak pernah kerja kayak gitu. Terima kasih sekali kepada teman-teman karena telah mengerti, telah mendukung. Jadi saya lebih bisa plong otaknya untuk untuk latihan kayak gitu. Jadi kalau untuk target masa depan nih Kak, tadi kan kita dengar kalau PON 2024 ini merupakan PON terakhir ya untuk Kakak. Jadi apa ada rencana untuk ke depan Kakak mau berkompetensi di tingkat internasional mungkin, atau Kakak mau menjadi pelatih gitu? Apa gimana sih rencananya? Kalau ke depannya, karena ini kan masih ada Porprov. Di Porprov umur saya masih sisa tuh, kayak masih punya nyawa lagi satu. Saya ingin berjuang di sana, jadi ingin mempersembahkan yang terbaik. Kemudian setelah itu saya mungkin akan masih tetap melanjutkan hobi saya, karena memang sudah mendarah daging kayaknya dari kecil.
bahwa larilah yang bisa menjadikan saya seperti saat ini. Jadi saya akan tetap mengikuti yang kayak lari-lari bebas tarkam di jalan. Di samping kayak apa namanya untuk libur juga biasanya kan yang kayak gitu tuh diselenggarakannya tuh hari Sabtu Minggu. Jadi kedepannya saya masih ingin mempersiapkan untuk ke sana. Ya, lalu ada nggak Kak pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada generasi muda yang ingin mengikuti jejak di dunia olahraga namun takut mencoba gitu? Ada nggak pesan atau motivasi untuk mereka? Untuk adik-adik yang ingin menjadi atlet lari atau di cabang yang lainnya, jangan takut, karena memang dibilang olahraga atletik paling murah itu sebenarnya tidak, tapi untuk masuk sana tuh masih bisa dijangkau lah ya. Terus kayak kamu perlu sepatu aja, sepatu udah gitu kumpulkan niat, datang ke lapangan. Saya yakin kalau kamu sabar berputar-putar di lapangan pasti ada hasilnya. Jadi kalau bicara sepatu nih Kak, apa harus ada sepatu khusus gitu? Kayak harus sepatu yang mahal, harus untuk para pemula-pemula ini Kak? Sebenarnya enggak juga sih ya, tapi kalau dibilang enggak, penting juga, karena untuk kenyamanan kaki yang pertama. Enggak perlu bagus juga sih, tapi nyaman dan tidak menyakiti kaki itu aja. Tapi kayaknya sekarang kalau udah bicara nyaman ya pasti ke kualitas, ke harga aja kayak gitu. Jadi penting juga. Iya. Jadi untuk pemula bisa juga sih pakai yang harganya tidak terlalu mahal, yang penting nyamannya di saat digunakan. Benar. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, rekomendasi Kakak kalau di pemerintah Kabupaten Buleleng ini ada pegawai yang berprestasi. Jadi apakah pemerintah daerah Kabupaten Buleleng ini perlu memberikan kebijakan khusus untuk para atlet-atlet yang bekerja khususnya di pemerintah Kabupaten Buleleng? Apakah mereka harus diberikan dispensasi khusus seperti Kakak, memberikan perlakuan yang sama memberikan perlakuan yang sama dengan pegawai-pegawai yang lain seperti itu? Sebelumnya mohon izin pimpinan, sebenarnya kalau atlet biasanya lebih memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi seperti itu, karena memang kelelahannya kalau yang tahu misalnya pernah menekuni atau pernah melakukan pasti bakal mengerti kayak gitu. Kalau bisa semoga kedepannya dispensasi ini terus berlanjut untuk misalnya pegawai-pegawai atau yang di instansi dimanapun, agar difasilitasi seperti itu agar bisa berkembang dan masih tetap bisa berprestasi seperti itu. Kalau misalnya enggak, kayaknya malesnya itu jadi ada, kan udah lelah, mending lebih mementingkan pekerjaan. Memang karena kan kita kedepannya itu pekerjaan yang paling penting. Karena kalau jadi atlet setelah bakal berakhir, akhirnya kembali ke pekerjaan. Kalau misalnya ada alangkah bagusnya kalau misalnya semasih dia masih bisa berprestasi, masih didukung seperti itu, pasti atlet-atlet akan sangat senang dan mereka siap bertarung lagi. Terus semangat jadinya Oke. Jadi ini ada pertanyaan yang terbesit dari benak saya nih Kak. Ngomongin tentang olahraga ya. Jadi lari itu kan salah satu olahraga yang murah gitu dan sering dilakukan oleh anak muda. Selain mendapat medali emas di PON 2024, apa sih yang Kakak rasakan gitu mengikuti sebagai atlet olahraga lari gitu? Dari kesehatan mungkin atau lebih awet muda gitu. Kalau yang saya rasain dari dulu sampai sekarang itu nggak tahu ya, kalau dibilang sehat nggak juga, karena ternyata kalau atlet maksudnya kita melakukan latihan berlebih itu bukan sehat, malahan kita kayak lebih nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tidur jangan terlalu malam, makan rujak juga jangan terlalu sembarangan, makan gini. Jadi kayak lebih apa ya, lebih nggak sehat jadinya. Jadi kayak orang malah kebalik bilang lemah jadinya kan. Tertekan ya. Iya, karena makanya ada situasi kayak habis lomba itu kita boleh kayak
kamu boleh mau makan apa sekarang kayak gitu misalnya. Kayak kemarin juga sebenarnya sempet nih apa namanya ada kayak bukan sesangi kayak niat setelah lomba saya mau makan kerupuk pokoknya karena sebelum itu kita tuh kayak nahan jangan makan kerupuk dulu nanti tenggorokannya kayak gimana apalagi dengan apa namanya cuaca yang kayak nggak mendukung banget musim panas kayak gini. Jadi kayak gitu nanti pokoknya kalau ya banyak nanti kalau udah selesai lomba apalagi tuh juara mau makan mie mau makan kerupuk ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sehat cuman itu nggak bisa kayak teman-teman yang lain jadi kayak pas ada acara kumpul kayak bisa kan teman-teman kayak apa sih favoritnya kalian rujak bakso ya kita di sana kadang-kadang aduh kita jangan isi sambal padahal isi sambalnya yang enak lebih tertekan kalau selama jadi atlet sebenarnya. Jadi ada manfaatnya, ada juga gininya tekanannya gitu Kak ya. Satu lagi nih Kak, kan kemarin dengar itu ada isu tentang makanan atlet yang selama PON itu yang kurang standar gitu kan. Isu-isu di media sosial tentang makanan yang harusnya satu porsi itu 30.000 malah yang didapat itu mungkin 15.000, 10.000 seperti itu. Jadi gimana sih tanggapan kakak tentang isu itu? Apa kakak juga merasakan hal yang sama di sana atau cuma di beberapa tempat saja yang mendapatkan makanan seperti itu kak? Kalau saya secara pribadi sih ya, karena saya pada dasarnya saya kan orang Kismin. Jadi kayak makanan itu sebenarnya udah enak, cuman kalau masalah harganya itu kan tergantung di daerahnya. Mungkin kalau di sini kita bilang murah, di sana mahal, mungkin seperti itu. Terus kalau masalah ada gorengannya, ada kerupuknya, ada lodeh atau apa ya yang kayaknya tidak direkomendasi untuk atlet itu, mungkin itu kesalahan teknis saja kali ya. Saya juga kurang paham mengenai sana. Tapi kalau misalnya untuk mencukupi nutrisi atlet, bukan katanya sih kayaknya memang masih kurang, karena kan harusnya apa sih, ada buahnya, ada sayurnya, dan sayurnya juga jangan kayak apa kalau istilah jeleknya kayak dark kayak gitu misalnya. Banyak kemarin selama di sana sih seperti itu, cuman kalau saya sih nggak terlalu masalah karena memang pada dasarnya saya terbiasa kayak gitu. Mungkin kalau malah kebalik, kalau dikasih yang sesuatu yang wah nggak bisa makan seperti itu ya, yang terpenting ya ada buahnya, ada sayurnya, udah, dan kayak jangan banyak goreng-goreng kayak gitu. Ya kemarin sih ya karena terlalu banyak hampir semua hidangan itu kayak semua digoreng kayak gitu. Ayam goreng, tempe goreng kayak gitu misalnya. Jadi isu-isunya tuh kayak dibesar-besarkan aja kayak sebenarnya tergantung orangnya gitu. Iya, tergantung yang ini, tergantung kebiasaannya juga. Kan tidak semua yang elit, tidak semua anak yang ikut di sana tuh elit juga, tidak semua juga yang terbiasa kayak saya kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi itu kembali ke diri masing-masing sih sebenarnya. Kalau di sana pengen aku nggak mau sakit perut nih makan cuma gara-gara ini, ya kamu harus cari nutrisi yang lebih. Misalnya di luar mau cari apa, aku kurang buah nih kayak ini, beli sendiri, lebih ke gitu sih. Kalau untuk venue olahraganya kak yang di Buleleng atau sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng melalui KONI, apakah sudah memenuhi standar menurut kakak atau perlu adanya pengembangan atau pembangunan lebih lanjut gitu? Secara khusus aja kali ya di lapang. Kalau secara khusus maksudnya di atletik itu. Kalau di atletik sudah bagus bahkan ya. Karena dari kemarin ada perbaikan kayak ada pemasangan yang sebenarnya yang paling penting yang saya lebih yang lebih terlihat itu kan, jadi orang-orang takut ke lapangan karena lapangan kayak debu. Beda orang yang mau ke lapangan pas selesai hujan tuh ke lapangan, wah enak banget gitu, kayak orang bahkan pingin tiduran di sana, sekedar jalan gitu. Tapi dengan adanya lapangan seperti itu kayaknya minat orang untuk ke lapangan tuh males. Bukan males, udah terpapar mataharinya. Kita kan di Singaraja tuh panas banget. Udah panas banget dari atas, debu dari bawah kencang. Orang tidak berminat lari ke sana.
palingan jadi lebih ke lari ke jalan raya jadinya orang. Iya, benar. Nah, padahal kan kalau di jalan raya, kalau untuk latihan misalnya ke tingkat keamanannya, jadi kayak kurang nih. Kalau bisa kan disiram, maksudnya bersih udah, karena memang setiap hari sudah dibersihkan. Cuman kurang itu aja. Jadi seharusnya sih bisa kayak lintasan berstandar nasional kan, harusnya ada bentuk lintasannya, nggak kayak gitu, kayak bahannya kan nggak harus itu kan. Tapi kayak itu berat juga karena kan kita punya senior yang memang prestasinya sudah tinggi banget kayak gitu, kayak pernah menjadi ini di Olimpiade, pernah ikut serta di sana. Kita Bali masih belum bisa, ya. Mungkin itu memang masalah anggaran atau kayak gimana gitu. Seperti itu. Oke, baik sahabat Buleleng, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan episode pada hari ini. Jadi kita sudah banyak mendengar pengalaman dari narasumber kita, dari mulai persiapan sampai dengan bisa meraih medali emas dalam cabang olahraga atletik pada saat PON 2024 kemarin. Jadi jika ada salah kata, saya dan rekan saya, Ayu, minta maaf dan kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.